Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Mamel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Berjumpa kembali di channel Mami Amel. Udah weekend lagi nih. Happy weekend ya. Untuk sahabat Mamel yang sudah biasa beraktivitas pagi-pagi gini di waktu weekend, selamat aktivitas ya. Di video kali ini aku akan berbagi tentang tanaman Oxyalis stringularis atau biasa disebut dengan butterfly atau kupu-kupu. Kenapa disebut seperti itu? Karena kita lihat aja nih, tampilannya memang seperti sayap kupu-kupu ya. Ya, warnanya yang indah dan ada semburat-semburat ungunya. Ada bunganya juga warna ungu muda nih. Tuh, kita lihat ya. Pasti sahabat Mamel juga sudah familiar banget kali ya dengan tanaman Oxyalis ini. Nah, aku ada cerita nih sahabat Mamel tentang tanaman Oxyalis ini. Dulu waktu aku pertama beli Oxyalis ini, itu awalnya kan rimbun. Tapi aku nggak tahu ya cara merawatnya gimana tuh. Medianya harus gimana, penyiramannya bagaimana. Aku cuma lihat, terus aku beli tuh di online. Nah, pas Oxyalisnya sampai di rumah, ya udah aku rawatlah seperti biasa gitu. Tapi tiba-tiba banyak yang busuk daunnya gitu kan, sampai ke batang-batangnya kan dia jenisnya kayak batang basah gini gitu. Terus berguguran tuh daunnya, apa lama-lama tinggal sedikit gitu. Aduh, ini kenapa, salahnya di mana gitu kan. Ya udah deh, aku cari-cari informasi tuh gimana cara perawatan yang bener tentang Oxyalis ini. Tapi aku belum dapet juga nih, maksudnya gimana yang tepatnya gitu loh harus merawat ini. Sampai akhirnya Oxyalis ini kayak mau mati gitu, tinggal 1-3 batang gitu. Nah, ya udahlah, aku udah kayak aduh, ini udah nggak ada harapan lagi deh tanaman ini gitu kan. Disiram udah gitu, dikasih pupuk udah gitu, tapi dia tetap nggak mau tumbuh lagi, apalagi muncul tunas-tunasnya gitu, nggak ada sama sekali. Ya udah aku sampingin aja deh dulu, biarin terserah ya. Cuman aku nggak buang ya kan, taruh aja sama aku di pinggiran gitu, biarin deh. Semoga kalau mau hidup ya nggak apa-apa, syukur alhamdulillah gitu. Tapi kalau kayak udah berarti memang aku belum bisa untuk merawat Oxyalis ini gitu. Tapi beberapa minggu kemudian aku kaget gitu kan, ternyata loh kok malah dia tumbuh tunas dan akhirnya banyak gitu. Nah, ya udah aku cari terus lagi informasinya tentang gimana yang tepatnya, medianya apa gitu. Nah, makanya aku tuh tertarik banget untuk berbagi sama sahabat Mamel. Ini loh tanaman yang awalnya udah pingin mati, malah udah pingin aku buang, malah jadi rimbun kayak gini gitu. Nah, hari ini aku mau perbanyak lagi Oxyalisnya. Yuk, sekarang kita siapin medianya. Nah, ini media yang udah aku siapin untuk memperbanyak Oxyalis, yaitu media andam. Nah, ini tepat banget, bagus banget untuk tanaman semacam Oxyalis atau begonia juga yang berbatang basah gitu, karena media andam ini bisa menyimpan air tapi juga bisa cepat menurunkan air pada saat penyiraman. Nah, sekarang kita taruh dulu nih untuk di dasar potnya. Biasanya sih aku pakai styrofoam, atau sahabat Mamel juga bisa pakai pecahan geting atau ubin lainnya, itu bisa gitu. Nah, sekarang kita siapin untuk di dasarnya pot ini. Kita ambil dulu pot yang akan kita pisahkan Oxyalisnya ini. Ini aku keluarin dulu ya.
dari dalam potnya biasa kita tepuk-tepuk dulu nih ya, biar tidak merusak si batang oksialisnya. Oh iya, kalau untuk memperbanyak jangan disiram dulu ya sahabat Mamel. Nah, ini udah kita keluarin. Nah, ini pelan-pelan ya, karena batangnya agak ringkih banget. Kalau kesentuh gitu bisa cepet patah sih kalau untuk oksialis ini. Nah, kita cari di bagian bawahnya ya. Aku mau pisahin akarnya nih dari arah bawah. Nah, ini dibagi dua ya, sesuai dengan ukuran potnya. Kemudian kita tanam di pot dengan media andam tadi. Oke, kita mulai menanam. Kita masukkan dulu nih media andamnya sedikit dulu. Kita masukkan, kita atur-atur dulu nih, dirapihin dulu. Kemudian kita masukkan tanamannya di tengah-tengah ya. Terus kita masukkan nih medianya. Kita sambil rapikan media andam tadi, sambil kita pegang ya tanamannya ya gitu. Nah, itu tuh medianya jangan sampai menutupi tadi tuh dari bakal-bakal tunasnya tuh, seperti toge dia tuh awalnya seperti gitu. Nah, kita masukkan semuanya sampai tertutup akar-akarnya, agak sambil dipadatkan ya sahabat Mamel, karena dia ini seperti ranting-ranting gitu, ranting-ranting pakis-pakis gitu ya, akar dari pakis gitu nih. Sambil dirapikan, kita isi celah-celahnya yang masih kosong, karena nanti setelah misal kita lakukan penyiraman beberapa kali, ini media akan surut ke bawah ya, mengisi ruangan-ruangan yang kosong nih di medianya gitu. Pasti akan memadatkan dengan air dari penyiraman. Kemudian ini aku ikat dulu ini batangnya dari bawah, karena biasanya setelah penanaman awal itu oksialis biasanya dia agak seperti layu ya gitu, padahal sih enggak, dia sedang menyesuaikan dengan tempat barunya gitu. Sambil kita padatkan, selesai. Nah, sekarang kita mulai dengan pot yang kedua ya. Kita perlakukan sama seperti pot yang pertama ya. Kita isi dengan media dulu potnya. Kemudian sambil kita rapi-rapikan juga. Nah, ini ada umbi-umbi, seperti umbi di bawahnya ya. Nah, pastikan tidak rusak. Nah, baru kita masukkan ke dalam pot. Kemudian kita isi dengan media andamnya. Kita isi semua, kita isi penuhkan sampai terisi semua dengan media ya, tertutupi semua ini akar-akar di bawahnya. Dan perhatikan ya, jangan sampai juga merusak tunas-tunas yang di bawahnya ini. Sambil kita padatkan ya, seperti tadi penanaman yang pertama. Nah, ini batangnya juga kita ikat ya, agar tidak rusak, karena setelah kita propagasi ini biasanya dia akan terlihat sedikit layu. Selesai deh. Nah, nanti antara jarak waktu setelah penanaman biasanya memang oksialis terlihat agak layu ya. Ini setelah waktu 1 minggu dia akan tumbuh kokoh lagi. Oke, sepertinya sudah selesai untuk video hari ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.